والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para yai, para asatidz kang dugi dalam ini adalah pembukaan atau launching untuk ngaji kitab kuning Ta'alum Syara Al-Hikam yang akan diadakan di Masjid Jami Al-Huda setiap malam. Belum, nanti ada waktunya, nanti entah sebulan berapa kali. Jadi nanti kitab yang bapak-bapak, para kiai, para asatidz pegang itu adalah sebagai kajian kitab yang akan dibahas di Masjid Jami Al-Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dari beliaulah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bisa bertatap muka dalam acara pada hari ini, pembukaan yang insya Allah semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah bagian dari umatnya yang dicintai oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, ada beberapa susunan acara yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, acara pada malam hari ini yaitu acara pembukaan Ta'alum Syara Al-Hikam. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah doa pembuka yang nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Basori. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang berikutnya adalah acara inti pembacaan Syara Al-Hikam dan juga ada Batsul Masail. Kemudian acara yang kelima adalah ramah tamah dan penutup. Baiklah para hadirin yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara yang kedua yaitu doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Basori. Kepada Bapak Kiai dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang tansah kawula dereki atas fatwahipun para kiai, para ahli, uga dumateng panitia penyelenggara ingkang kawula hormati, uga dumateng DKM Masjid Jami Al-Huda beserta jajarannya yang kawula hormati. Nyuwun ngapunten ingkang kathah dumateng para kiai, para asatidz dalam hal ini
kapulih kula niki kapulih kongkon donga. Subhanallah, memang kula pernah baca atau pernah mutolaah wonten ucapan maketen an-nasu mafatih tuba liman ja'alahu Allahu miftahal khair. Moga-moga kula panjenengan sami terutama pribadine kula niki moga dadi wong didadosaken dhateng Allah termasuk bagian wong sing seneng atawa wong sing banget tanjune dhateng para kyai lan para ustad. Allahumma niki dongane kula sing mau panitia kula kongkon donga. Jadi sepindah malih moga-moga kula lan derek maring kiai sing senantiasa dereki patuahipun kula niki pribadine kula lan putrane kula niki digolong dawuh wau tuba liman ja'alahu Allahu miftahal khair. Allahumma amin. Insyaallah kula mboten maknani bokatan salah niku. Sing kaping kali kula nderek donga maning kula gemien ngaji ajurmiyah pas karo niki akrab kula atau sahabat kula niki sobat karena bareng-bareng turu sesarung kolang kali wetare kocok godhong kacang lembayu kelingan zaman bengen niki turu bareng sesarung digelar sarung niki Kang Abdul Hamid atau Bapak Kiai Abdul Hamid saking bilang kapak belum apa oh ada biasa iki ngaji ajurmiyah alhamdulillah dalu puniki muga-muga kegolong bosi ucapan wonten dhateng ajurmiyah niku agdomatu fatakunu alamatal lirohi wal kasratu fatakunu alamatan lil hobbi. Muga-muga mawon kula lan putrane kula derek maring para kiai, para ustad niki muga kegolong niki sing pertama al-domatu fatakunu alamatan lil hobbi. Allahumma amin. Muga-muga dihindarakan mari pal kasratu fatakunu alamatan lil hobbi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Niku nggih. Lan muga kula karena seneng wau karo kiai, seneng mentaati mentakdimi sedanten pituah saking para kiai, muga mawon kula terutama lan putrane kula niki muga kelebet dadang sijining bed di napa ni atan tanaja wa ma yalil mudhafayati khalafa anhu bil iqrabi idza ma khutifa. Tapi kula ngedingaken anak kula lakin bisartin ayakuna makhutifa. Yang dulu aja ibarat pepatah Indramayu nek donga maning niku sak dhuwur-dhuwure punuk masa ngungkulana endas. Allahumma amin ya robbal
alamin. Donga niki termasuk donga pembuka. Moga-moga niki Allahumma ftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal rizqi wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Il qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Basori atas doanya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang baik akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya lanjut acara selanjutnya, ada satu kisah inspiratif yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya pernah mendengar seseorang itu ingin melihat indahnya puncak gunung yang paling tinggi di dunia. Sampai akhirnya seseorang tersebut mulai ingin mendaki gunung tersebut. Tetapi untuk mencapai puncak gunungnya ada 3 jalan yang harus ditempuh. Nah, karena seseorang ini tidak sabar, maka dia bertanya kepada salah satu penduduk yang ada di sana, "Pak, kalau saya mau mencapai puncak gunung itu lewatnya jalan mana ya? Sedangkan jalannya ada 3. Jalan yang kanan, yang kiri, atau yang tengah?" Kemudian bapak itu bilang bahwa jalan yang kiri saja lebih cepat, tetapi jalannya berkerikil dan penuh dengan batu. Akhirnya pemuda tersebut atau seseorang tersebut mengikuti arahan si bapak lewat jalan yang sebelah kiri. Tapi baru setengah jalan dia sudah tidak mampu dan balik lagi ke bawah lagi. "Pak, jalannya saya tidak sanggup sepertinya." "Jangan yang kiri Pak, yang mana lagi Pak? Yang tengah atau yang kanan?" Kata si bapak itu, "Ya sudah yang kanan. Tapi yang kanan jalannya licin, jadi harus hati-hati." Akhirnya si seseorang tersebut melewati jalan yang sebelah kanan dan ternyata benar jalannya licin. Belum apa-apa sudah terpleset lagi. Sampai akhirnya orang tersebut balik lagi ke bawah. Kemudian bertanya, "Kalau jalan yang tengah bagaimana Pak? Saya yang kanan kiri kok nggak bisa." Jalan yang tengah pun sama, sudah licin dan juga berbatu. Begitu. Akhirnya seseorang tersebut memaksakan diri lagi karena dia ingin sekali melihat puncak gunung dan keindahan alam semestanya. Dan alhamdulillah nyampe ke atas. Dan dia melihat subhanallah tidak ada yang lebih indah dari yang dia lihat saat itu. Nah, inti dari cerita ini adalah mudah-mudahan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, kegiatan yang akan kita laksanakan secara rutin, yaitu tentang Syara Al-Hikam ini, suatu saat akan menjadi keindahan untuk hidup kita semua. Amin. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan akan mendapatkan keindahan di suatu hari nanti. Jadi seperti itu. Baiklah, acara akan saya lanjutkan. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda. Kami persilahkan Ustadz Ahmad Baidowi. Dipersilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahi tahassalna billah, Bismillahi tawakkalna ala Allah, Bismillahi amanna billah, wa man yu'min billahi la khaufun alaihim. Subhanallah azallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lewat rasa syukur kula panjenengan sami, kula sareng panjenengan sami bisa berkumpul di Hotel Alda ini. Semoga perkumpulan kita semua akan menjadikan wasilah bibarakati berkumpul ini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan fadilah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat salam kami sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang terus mau belajar mengikuti syariat dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita tergolong umat yang akan diberikan syafaat nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz ingkang kula muliakan, alhamdulillah lewat silaturahim ini kita semua termasuk umat yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz yang kula muliakan, alhamdulillah lewat doa panjenengan sami, lewat riyadhah panjenengan sami, insyaallah Islam teng wilayah kula masing-masing bakal diangkat derajat dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saking kula wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutannya pada Ustaz Ahmad Baidowi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Haji Thohib Maksum sebagai Ketua Penyelenggara acara sekaligus membuka acara ini secara resmi sebagai pengajian rutinan. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rasa syukur kita kula saged menghadiri kegiatan ini dalam rangka ta'lim yang insya Allah dalam kegiatan ini Allah sangat ridho. Amin. Ansalna firasahun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak ketinggalan pula sholawat serta salam kami sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ustaz, para awliya yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Sederhana kula ngomong tadi ada sesuai 5 menit bae. Sedurunge ngadeg sedurunge ngomong wis ditarget 5 menit bae Pak ngomongnya sesuai. Pada malam hari ini saya sangat bahagia sekali. Di samping pula ada Kiai Haji Ali Muqaddas, Masya Allah. Amin. Ada yang terhormat Kiai Ishak, Masya Allah. Ada yang terhormat Al-Ustaz Anwaruddin. Kebahagiaan yang luar biasa. Ayah-ayahnya seumur urip tembeke rasa kumpul para kiai. Seumur urip. Ini adalah suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang yang diserahkan ke saya. Subhanallah. Kayaknya di samping pula ada yang terhormat Akhirul Kiram Kiai Hambali, Masya Allah. Di samping pula, di depan pula ada Haji Hasanuddin. Beliau yang selalu mendukung dalam kegiatan Masjid Jami Al-Huda. Amin. Ada Haji Takrudi. Beliau dalam kegiatan Al-Huda itu selalu mendukung apapun bentuknya. Apa setitik gede siap. Masya Allah. Di depan pula ada Umaro, Bapak Haji Solihin, Pakuwu, Desa Kedungu. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah, beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Di depan pula ada guru senior SMK Al-Huda, Bapak Ustadz Wawan Setiawan. Masya Allah, ini luar biasa. Ngomongin gunakan ngantek kedunya. Kotak bilang mana? Ada pula guru senior saya, dia sebagai guru pula, Al Ustadz Saiful Hilmi. Masya Allah. Maka pada malam ini satu kebahagiaan untuk saya, kayaknya terbeke rasa murid minggunya menghadapi beberapa kiai dihadiri oleh para ustadz. Subhanallah. Walaupun pada dasarnya SMK Al-Huda itu selalu setiap tahun mengadakan kegiatan yang luar biasa. SMK Al-Huda kalau mengadakan kegiatan itu di hotel mewah, hotel berbintang, tapi tidak sebahagia pada hari ini. Subhanallah. Maka dari itu pula sangat bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini jangan cuma pada malam ini. Harapan kami lanjut sampai
akhir hayat sampai yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saking kula semonten akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Haji Thohib masuk dari paparan beliau sekaligus membuka acara pada malam hari ini dimulai tentang pembahasan atau ngaji rutina nanti tentang Al-Hikam. Acara berikutnya adalah pembacaan dan penjelasan mukadimah singkat tentang Syarah Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Bapak Yai Ali Muqaddas. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Punten para kiai, para ustaz, kula kemarin kemeter kula karena belum akhir al-Qur'an Kiai Haji Ali Muqaddas kemeter ya. Kula buka pada malam hari ini kegiatan taklim Syarah Al-Hikam. Taklim Syarah Al-Hikam kula buka Bismillahirrahmanirrahim. Sekian terima kasih. Matur suwun sangat sampun dibuka di Indoi. Jadi secara resmi acara niki sudah dibuka secara resmi. Untuk ketentuan harinya nanti kita obrolin setelah pembahasan atau pembacaan tentang mukadimah Syarah Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Ali Muqaddas. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa wala min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdur. Amma ba'da. Yang Allah hormati sedherek panitia penyelenggara pengawasan kitab Syarah Al-Hikam, khususnya dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Thohib Maksum. Moga-moga kelawan wontene kajian niki kula saged angsal manfaate, angsal maslahate, angsal barokai para kiai sepuh, para alim ulama, khususnya para wali ingkang ngarang kitab niki. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sederenge kula maos kula nyuwun apunipun pangapunten kang kathah dumateng para kiai. Selesai kula niki sanes kiai Pak. Ustaz mohon sanes. Salah ngomong kula kiai. Kiai ini bisa pisan. Nggih. Terus ya ngapunten, kami mungkin dalam pengawasannya mungkin katakan sawon ya Pak ya. Niki mas sarang-sarang ta'alum tau nggak, sarang-sarang belajar, sarang-sarang bibinau. Monggo mangke wonten kang sawon, kang salah, kang lepat, monggo dialogi. Monggo disalahaken, aja salah dibenarkan. Monggo sing salah dibeneraken. Sing sawon dileresaken lengkap dengan alasannya. Aja nyalakan lah alasannya.
dari mulai keterangane, cara bacane, barangkali tartibane, monggo. Kula antosi. Kula antosi kami sawon mangga dialogi. Jadi alokane panjenengan, komentare panjenengan, ngersane panjenengan kula antosi. Kami wonten memang wonten kang sawon mangga. Ras malih pengawasan Al-Hikam niki termasuk pengawasan kang menurut kula soten redaksi kitab radanan angel. Radanan angel. Jadi doman sane be hikam ku angel. Dari kula lumayan sing bodoh ki radanan angel. Napa malih sampai di murodi sampai diterjemahna diterangkan aduh. Buh doman sane be angel. Ari wong ngerti kan bisa maca dingin, orang macane ora bisa, pripun ngerti ini. Engkon. Tapi ya mulane moga bareng-bareng belajar, bareng-bareng sinau, barangkali mungkin wonten kang sawun mangga dialogan. Kitabe arane Al-Hikam. Al-Hikam. Kemudian dijabarkan oleh ulama dipai buat Syarhul Hikam. Syarhul Hikam artinya syarahnya kitab Hikam atau keterangan penjelasannya tentang kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini dikarang oleh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abul Hasan Asyadili. Yang konon katanya Syekh Abul Hasan Asyadili ini semenjak umur 6 tahun beliau sudah jadi wali. Dan setiap tahunnya beliau menjumpai Lailatul Qadar. Insyaallah luar biasa. Pernah dalam makalahnya Syekh Abul Hasan Asyadili ini beliau pernah berkata bahwa delamakane isun iku jeh ana ning dhuwurane bun-bunane para wali. Masyaallah. Syekh Abul Hasan Asyadili sing duwe thariqat Asyadiliyah. Gimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekarang nih. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadili orang menangi masa urupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dulu sepurun, dulu seangkatan, dulu semasa. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadili ini muride Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Secara lafaz atau secara kalimah Al-Hikam sing artine kurang luwih piro-piro hikmah, beberapa hikmah. Iki jamak atau cara majinahune bentuk jamak dari mufradnya yaitu lafaz al-hikmah. Bukan bentuk jamak dari mufrad al-hukmu, bukan. Kalau al-hukmu artinya apa? Hukum. Kalau al-hikmah artinya hikmah. Hikmah yang bisa diartikan al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, atau bisa diartikan juga sesuatu yang sangat lembut yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Itu namanya hikmah yang tersembunyi. Rahasia-rahasia lah hikmah. Kenapa kitab ini dinamakan Al-Hikmah? Al-Hikam. Yang Al-Hikam itu artinya adalah beberapa hikmah. Karena sebagai isyarat bahwa di dalam kitab ini banyak tentang menerangkan hikmah-hikmah kehidupan. Jare wong awam lah. Kenapa pangeran malah uripe susah. Sing karepe dewek sing ora ngambah aturan, sing ora elok ibadah malah uripe bungah, uripe seneng sugi-sugi. Rabine papat, umai 5, sawae 5 hektar. Si sembayang bae, si sarungan bae, si ngopeni 5 waktu, larang. Merasakan topong ae ora ganti-ganti. Sampai apa hikmahnya di balik semua itu? Kurang lebihnya tadi disingkap dalam kitab ini.
Karena kalau orang yang tidak tahu hikmahnya, acap kali mereka berkata Tuhan kurang adil, pangeran orang adil, karena orang berhikmah. Jadi di samping kita akan memantapkan kita bertauhid, juga akan menerangkan hikmah-hikmah di balik kehidupan. Paite kita dari wong urip kok disingkat dalam kitab ini. Murane arane kitab Al-Hikam, jamak dari lafaz Al-Hikmah, bukan jamak dari lafaz Al-Hukmu. Karena jamak dari lafaz Al-Hukmu, mufradi Al-Hukmu itu jamak apa? Ahkam, beberapa hukum, bukan Al-Hikam tapi Al-Ahkam. Hikam ini jamaknya apa? Al-Hikmah. Allah mendika di Quran, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa dia? Enggak ada kriteria. Pokoknya yang Allah kehendaki. Di mana Allah berkehendak, di situ kepada dia Allah memberikan hikmah. Ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, yang dikasih pengetahuan tentang hikmah oleh Allah, maka berarti sungguh dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Jadi wong sing ngerti tentang hikmah kehidupan, itu berarti orang tersebut diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Dan insya Allah wong sing ngerti karo kajian-kajian hikam plus diamalkan, plus dilakoni, plus dijalani, insya Allah uripnya lebih tentram, lebih adem. Karena hikam ini kajiannya kajian hati. Hikam ini kajiannya kajian hati. Lebih dominan kajiannya kajian hati, kajian tasawuf. Karena lamun kita iku ngaji syariat bae orang pernah ngaji tasawuf. Panas Pak, panas. Karena kajian syariat itu ya seringkali ada perdebatan, bahkan perselisihan di kalangan syariat itu sudah hal yang lumrah, biasa. Imam Syafi'i ngomongnya tertib di sejerone wudu wajib, jadi Imam Maliki ora tukaran enggak. Dalile metu kabeh. Imam kono kenteng-kentengan. Ya. Karena syariat. Wong ngaji syariat baik, itu berarti ngaji fikih baik. Kalau ngaji fikih baik, orang ngaji tasawuf, jari ini keterangannya jari Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Sabane wong kang cuman ngaji fikih, orang ngaji tasawuf, ngaji bab sembahyang, bab syariat, dari mulai safina, munggah maning apa? Riyadul Badi'ah, munggah maning fatul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi orang ini loh, Fathul Izar. Fathul Izar kok terakhir. Wajibnya Fathul Izar, durwana Izar ya pinter ya. Durwana Izar sing dibuka nih gitu. Jadi wong sing ngaji fikih bae orang ngaji tasawuf iku fasik. Karena seringkali ning kacamata fikih dihalalkan, tapi ning kacamata tasawuf disalahkan. Contoh, sembahyang utungan. Jare kacamata fikih sah boleh? Sah. Utungan kami sedek, kaosan, oblongan. Sah boleh jare kacamata fikih? Sah. Tapi jare kacamata tasawuf, tata krama orang pangeran yang langka. Mulane wong sing ngaji fikih bae kok atos. Jare kacamata fikih, rabine papat, orang maning rabi siji, kawin kedua. Orang maning rabi siji loro, kawin ketiga. Orang maning rabi siji loro telu, kawin papat. Jare kacamata fikih, kita ngomongin jare kacamata fikih. Sah boleh? Sah. Jadi gampang disahakan bukan fikih. Menurut kacamata tasawuf,
Sira ku nglarangi rabi pertama beli, dua rabi pindo, rido beli, nyaruh mani. Ya, jadi mulanya imbang antara kajian tasawuf karo kajian fikih. Orang kena salah sejine bae, ngaji fikih bae fasik, ngaji tasawuf bae man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanda. Sabane wong kang ngaji tasawuf be kajian-kajian api bae tapi orang ngaji fikih tazanda, kafir sindik. Akhirnya tidak tahu hukum fikih. Ngajine api bae. Kempilih wong meneng bae sabar gitu ngomongnya lu. Rabine dimet ya Allah, apa ngawin mani. Iya. Akhirnya tadi kafir sindik. Sayang nih kucing dibuat-buat sampai dipakai mangan. Mangane kucing karo mangane anaknya karo mangane rabine masih enak mangane kucing. Saking senengane kucing. Bahkan di Kanjeng Nabi kan pernah sorgane diturunkan kucing orang ditarik sampai digunting gitu. Jadi luar. Juara ngaji tasawuf PB. Sing pada akhirnya ketika orang ngaji fikih ya salah. Akhirnya dolanan kucing, perangkat dolanan kucing supaya bulunya pada nempel. Secara kajian fikih bulu kucing najis. Orang kena digawa sebaya karena bulunya hewan kan orang kena dipangan dagingnya, iku hukumnya pada kaya batange. Jadi kajian fikih bukan orang ngerti. Akhirnya sembahyang yang gula wentang karo najis. Bahaya juga. Jadi simpas orang yang ingin menjadi hamba Allah yang sejati adalah mengumpulkan dua ilmu ini. Apa? Ilmu fikih, yo ilmu tasawuf. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang mengumpulkan dua ilmu ini fikih dan tasawuf faqad tahaqqaq, maka itu nyata dari hambane Gusti Allah. Jadi loro sembahyang guys secara lahiriah sujud mengabdikan diri kepada Allah. Hatinya juga disetel bagaimana? Orang yang mengabdi kepada Allah itu aja sekedar kita sujud secara lahiriah. Tapi hatinya masih dengar. Karena sebenarnya sing dikongkon iku aqimus shalah, dudu wa amalus shalah. Dudu wa amalus shalah. Tapi aqimus shalah. Baka aqimus shalah iku lahir batin mendirikan shalat. Karena dalam shalat itu banyak ajaran-ajaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Sholat mengajarkan kita jujur, kita berkehidupan bermasyarakat jujur. Anak sembahyang orang jujur. Sholat mengajarkan kita kompak bersatu berjamaah. Dalam kehidupan juga kita harus kompak berjamaah rukun. Dalam sholat kita diajarkan untuk ikhlas. Kita hidup dengan masyarakat harus ikhlas. Semua pelajaran-pelajaran yang ada dalam sholat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah aqimus sholat. Aqimus sholat adalah orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang melakukan atau melakoni sholat baik balik sholat bahwa sandali patuh lah jelas. Kurang lebih kajian semono mangga dibaca kitabnya kabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Tsumma ila rahi jami' ulama'il 'amilin wa syuhada'i was sholihin wal qurra'i wal hufadhi wal fassirin saadatin wa sufiyatin muhaqqiqin. Tsumma ila rahi kulli waliyyin وولية من مشارق الأرض إلى مغربها وبرها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء سيد الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أبو الحسن الشاذلي وسيد الشيخ أبو العباس المرسي وسيد الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عطاء الله السكندري نفعنا الله بعلومهم وعاد علينا من بركاتهم وأسرارهم ثم إلى روح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا عموما جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga diatur dibuka halaman kali. Bukan anak sing salah. Mangga langsung jawab ya apa-apa. Orang ini praktek mana? Salah tak bacane? Tak kita. Salah kan baca? Mangga. Ya. Langsung dibeneri orang ini kok. Tapi lengkap dengan alasannya aja, jangan hakkan alasannya. Kita macam macamnya dia alasan pada baik. Ketika ada seorang cocok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa afdalul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhal 'arifin wa tufaqqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa'shur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nandika sapa al-'abdu kaula al-faqiru kang fakir. Apa kata takramane ulama itu al-'abdul fakir. Baka bocah sekolah kayak profesor doktor budingko. Baka kiai si orang pun al-'abdul fakir, hamba yang melarat, masyaallah, kang butuh ilallah taala mari Gusti Allah taala al-muta'ammid kang cekelan. Kang tetang genan fi ghufrani dzunubihi ing dalem den ampurane pira-pira dosane al-'abdul fakir. Alallahi ing atase Gusti Allah. Di ampurane Allah ing atase Gusti Allah rupane sapa mau al-'abdul fakir sapa badal Muhammadun Syekh Muhammad sifate Muhammad ibnu Ibrahim. Kang dadi anak lanange Syekh Ibrahim. Sifate Ibrahim ibnu kedua sifatnya Ibrahim, jadi sifatnya Muhammad ya. Ibni Ibrahim tidak dimutaf ilaih. Ibni Abdillah. Kang dari anak lanang Sayyid Abdillah, itu Sayyid Abdillah kan Nabi, Syekh Abdillah. Ibni Ibrahim. Sifatnya Abdillah ibni Ibrahim, anak lanang Ibrahim, Syekh Ibrahim ibni Ibad. Sifatnya Ibrahim ibni Ibad, anak lanang Syekh Ibad An-Nafazi Ar-Ramdi. Lattafallah. Muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan al-'abdul fakir. Alhamdulillah ngendikane mengene. Makul qaula lafaz qala. Syekh al-'abd al-fakir yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim bin Ibad An-Nafazi Ar-Ramdi. Lattafallahu bih ngendika. Ngendikane ngene, alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi tetep kagungan Gusti Allah. Sifate Allah al-munfaridi kang ngijeni kang deweki bil azamati kelawan keagungan wal jalali lan tegese keagungan al-mutawahhid kang ngijeni kang menyendiri bistihqaqi nu'util kamal kelawan haki piro-piro sifat kesempurnaan al-mutanazzihi sifatnya Allah maning al-mutanazzihi kang bersih anis syurokai saking piro-piro sekuton wan nudhoroi lan piro-piro pepadan wal amsali lan tegese piro-piro pepadan. Sifatnya Allah maning al-muqaddasi kang den suciaken
an simatil hudusi saking piro-piro tetengere sifat anyar. Bayane simatil hudus minat taghayyuri nyatane wal intiqal lan wal intiqal lan pindah wal intisal lan tetemu wal infisal lan pisah. Sifate Allah maning alimil ghaibi kang minawruhi perkara kang ghaib kang samar kang ora katon. Allah wasyahadati lan kang nyata yang nampak. Sifatnya Allah maning al-kabir kang agung. Sifatnya Allah maning al-muta'ali kang luhur. Wassalatu tayyun tambah rahmat ta'adin wassalamu lan yun tambah keselamatan iku ala sayyidina. Muga tetap ing atase Gustina kita rupan Muhammadin kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sifatnya Kanjeng Nabi al-hadi kang nuduhaken minad dolali saking sasar. Wa ala alihi lan salat salam muga tetep ing atase piro-piro kaula wargane Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan sholawat salam muga tetep ing atase piro-piro sahabate Kanjeng Nabi. Sapa sahabate Kanjeng Nabi? Rupane alladzina wong akeh khalasat kang bersih lahum kadue alladzin. Apa sing bersih? Khalasat ikhlas berbaik bersih khalasat. Amale alladzin sing dari sahabat Kanjeng Nabi mau bener-bener khalasat ikhlas karena kita anak arepe. Apa al a'mal khalasat kang bersih kang ikhlas lahum kadue alladzin. Apa al a'mal biro-biro amale wasofat sofat asalnya sofa ya sofau sofat bila nakis. Iya, sofa ya sofau sofat wasofat lan bening minhum saking alladzin. Apa sing bening? Al ahwalu biro-biro tingkah. Ahwal iku tingkai ati ya, bakal akmal tingkai jawari tingkai anggota lahir badan. Jadi dua hiri badan arane akmal, lakoni apa badan ki arane amal kelakuan. Bakal ahwal suasana hati, lagi galau, lagi seneng, lagi sedih, lagi kuat, lagi lemah, lagi mangkel, lagi dugal, arane ahwal. Wa ala jami'i man lan sholawat lan salam mau muga tetep muga ing antase sakabehane wong ittaba'ahu coba aja atba' mulane ittiba' maring Kanjeng Nabi ittaba'ahu kang manut sapa man hum ing ashab ing aladin pada manut fima ing dalem barang lahum kedue aladin bayane ma apa sing oleh orang yang mendapatkan sholawat itu sing ikuti berarti langsung umatnya Kanjeng Nabi. Sing diikuti bayane mim mahamidis sifati saking piro-piro sifat kang den puji. Arane idhofatus sifat lil mausuf minas sifatil mahmudah ya, minas sifatil mahmudah atau minas sifatil mahamid dimudhofakan dijadikan susunan mudhof ilaih sifatnya tahun yang ngarep mim mahamid sifatnya saking piro-piro terpujine piro-piro sifat artinya piro-piro sifat terpuji wa mahasinil khilali lan tegese piro-piro tingkah kang bagus piro-piro bagus piro-piro tingkah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Ibad An-Nafazi Ar-Randi latafallahu bih amin mendikan alhamdulillah al-munfarid bil 'azamah wal jalal. Segala puji bagi Allah yang Allah ini adalah zat yang menyendiri di dalam keagungan dan kehebatannya. Jadi laka sing duwe kehebatan lan keagungan kaya dene kehebatan dan keagungannya Allah. Mung Allah dhewe menyendiri, mung Allah dhewe.
Sehebat-hebatnya manusia di mata Allah ya kecil lah apa mah. Aja maning daun manusia pun siji. Ya, aja maning daun manusia pun siji. Dari sisi apanya mau rasa hebatnya dari sisi apanya? Rasa hebatnya dari sisi apa? Ya apa? Dunianya, materinya, kekayaannya nggak ada apa-apanya. Diterangkan dalam kitab Nasrul Ibadah. Lamun Gusti Allah ngupai sugih atau ngupai peparing ning wong sing awit zamane Nabi Adam, sing zaman Nabi Adam. Awit tekangku besok dina kiamat satu persatu dari orang penghuni dunia ini dipai kabeh kepengenan iki. Pengen apa? Umah 5 dipai. Langsung larat dipai kabeh. Pengen apa bae dipai kabeh. Sing awit wong sing zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat langsung larat. Apakah hal itu menguras kekayaan Allah? Enggak, sama sekali enggak. Cuman sebatas bagaikan air yang menetes dari jarum ketika dicelupkan dalam lautan, diangkat netes, itu saja. Sisanya lautan masih pirang-pirang kaya Gusti Allah. Apa yang mau dibakar? Pun kula mau menusak sing awit zamane Nabi Adam, sing awit dina barang doang siji mah ya lah banyak tetes salam tapi dong manusia pertama sugi ganti sampai kiamat. Bahkan daun manusia siji ngerasa sombong dengan kekayaannya ya gugu kayaknya orang teras-terasan daun manusia siji dari kekayaannya Allah. Kalau merasa hebat dengan ilmunya, ilmu Allah masih banyak. Yang diberikan kepada makhluk hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yang diberikan oleh Allah dari ilmunya Allah itu hanya sedikit. Qalil itu kalau menurut ilmu nahwu arane sigot wa mubalaghah. Dikasrotin fa'alun au fa'ilun. Bakas titik toli dimaknani titik biasa illah bahkan diikutkan pada wazan qalil faedahnya mubalaghah artinya banget qalilah titik banget. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Orang patut karena sombong iki namun dene Gusti Allah. Sombong anak faktane mayora sombong. Karena Gusti Allah mutakabir memang kabir Gusti Allah. Orang sebatas mengaku maha agung tapi memang agung. Bahwa kita kan mengaku pinter yang goblok. Ngaku hebat yang orang hebat orang apa? Gusti Allah ngaku hebat memang hebat. Ngaku suki memang suki al-ghani Gusti Allah. Ngaku suki setorannya per bulannya berapa? Ya suki utang ya iya. Jadi manusia mengaku itu ini sebatas pengakuan di kenyataannya enggak. Bahkan Gusti Allah apa yang diakui dengan Gusti Allah semua yang ada dalam Asmaul Husna itu memang faktanya seperti itu, bukan hanya pengakuan. Faktanya seperti itu. Ada kita orang aku alim bodoh dalam. Aku gagah ya dilihat mana dia gagah jadi rabi nih Pak. Ayu jadi laki nih Pak. Iya tuh masih mau modelan mana ya? Bengkok, miring-miring, ya, kan konon beruntung. Gitu. Jadi yang mempunyai keagungan, yang mempunyai kehebatan itu hanya satu, sabah al-munfaridi bil 'azamati wal jalal. Al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal. Allah juga adalah zat yang menyendiri di dalam berhak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Allah adalah zat yang menyendiri dengan berhaknya Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Laka sifat kekurangan itu selalu lama sempurna. Singawit
sifat wajib Gusti Allah sing wujud kita bakal melafatul hawadis kiamat. Semuanya sifat kamal, sifat sempurna, enggak ada sifat nawaqis. Mulanya ada sifat istilah apa? Mustahil itu enggak ada dalam Allah enggak ada. Mustahil, sifat mustahil itu enggak ada, mustahil artinya mustahil. Akal orang terima lamun Gusti Allah sifat mustahil mah pasti ngarangkul lawannya wujud tidak apa. Wujud lawanannya ada mustahil, ada misalnya. Idam lawannya kudus mustahil. Bako fana lawannya fana, Gusti Allah rusak mustahil. Akal tidak terima. Gusti Allah sudah jadi pangeran sing maha hebat kok. Gusti Allah bakal mati, Gusti Allah bakal fana. Gusti Allah bakal rusak. Ya orang terima. Orang mustahil. Jadi, semua sifat-sifatnya Allah adalah sifat kesempurnaan. Bahkan saking sempurnanya Gusti Allah, saking sempurnanya Gusti Allah. Saking sempurnanya Gusti Allah, lamun kita ngalem ning Gusti Allah, muji ning Gusti Allah, masih kurang. Sak munculnya sampean muji karo Gusti Allah, karo cangkeme sampean, versi sampean lah. Muji seporene tetep masih kurang. Ibarat kata sifat kesempurnaan Gusti Allah 10 ibarat sampean munculnya sampean muji Gusti Allah paling dahulu lah. Kudu muncul. Hari kita sebagai makhluk memuji, kita muji batu sepurete. Ini kenyataan kan kurang. Gimana? Kita muji batu, muji manusia. Si kamu wow supaya sempurna barang temu batu di lakak habis ngomong. Paling rasa pirang nih. Jadi bakal muji manusia, kita mujinya 10 kenyataannya anak loro, bakal muji Gusti Allah. Kita muji dengan pujian-pujian 10, Gusti Allah 1000 masih kurang. Mulanya sering kali ulama memuji Allah itu tidak berani dengan pujiannya sendiri. Ya. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Karena yang patut memuji Allah dengan pas adalah Allah sendiri. Kalau kita muji mengatakan masih kurang, pujiannya sampai Gusti Allah. Saking sempurna Gusti Allah. Orang kaya kita muji makhluk, orang muji makhluk keluwian nak ya. Keluwian. Apa mending jomblang ya wis. Iya, bakal jomblang kan ngawinaken jodohan bature, wis pokoknya mau ayu, wis pokoknya mau hidup. Wis pokoknya masalah perang dari siji wah wis kabeh wis beruang kene lo siga manusia bakal Gusti Allah ora justru pujian kita sing kurang paham ya? Al-Banazihi 'ani syuraka wa nudhara macane nudhara fu'ala syuraka nuzuru wal amsal cara taksir af'al akhlak akmal. Dan Gusti Allah itu zat sing bersih, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki kesamaan dengan siapapun, baik kesamaan dari sisi sifatnya. Busuk dengan tuh, busuk. Pai kopi. Ya bakal kopi ora dinumnya disiram rokok. Nggih. Jadi Gusti Allah iku zat kang maha bersih, ora duwe sekutu, ora duwe pepadan. Mencari orang yang sama, mencari sesuatu yang sama dengan Allah enggak ada siapapun itu, baik yang berakal apa mana suara berakal. Mulai dari istilah tauhid itu sedawan ning sejeroan tauhid itu ada istilah kam. Kajian tauhid ya kam. Kam itu anak kam muttasil fis sifat. Anak kam muttasil fil af'al. Anak kam muttasil iya. Fis sifat fid dzat fil amal. Fil af'al. Kam muttasil fis sifat, kam muttasil fid dzat
kamu tasil fil af'al apa ya? Anane kamu fasil fil amal. Cepat ya, gitu. Iya. Kamu tasil fis sifat, kamu fasil fis sifat anak. Muttasil fis sifat artinya Allah mustahil. Sifatnya Allah itu ada yang menyamai. Sifatnya Allah itu mustahil ada yang menyamai. Ya. Kamu tasil fidat, mustahil zatnya Allah ada yang menyamai. Kamu tasil fil af'al, mustahil af'alnya Allah itu enggak ada yang menyamai. Penggawaian Gusti Allah bae mustahil ana sing madani. Mustahil. Kan penggawaian kita kan pirang-pirang, bahkan orang madani wani ngluwihi kehebatannya. Gaweane kita wis bagus, kalah bagus kenangkan ya. Ngomong kon. Ajamani lewati, madani beda. Jadi Gusti Allah maha bersih dari syukur-syuroka. Tiada tanding, tiada lawan Gusti Allah. Tiada yang menyamai. Terus al-muqaddas an simatil khudus, yang disucikan dari tanda-tanda kekhudusan, tanda-tanda sifat kemakhlukan. Lakam Allah. Sifatnya makhluk kan, cilik tambah gede, mati. Orang ya. Apa sifatnya makhluk? Minat tawiyir roba, dari kecil menjadi besar. Wal intiqal pindah, enggak ada misalnya. Wal enggak ada yang sifat-sifat tahayyur, sifat intiqal, sifat intisal, sifat infisal pada Allah enggak ada. Gusti Allah itu baqin, tetap. Gusti Allah sing jaman semana sampai sakit kayaknya wis tua apa Gusti Allah ora tua sampai yang tua. Gusti Allah itu tua. Arane intiqal orang. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah juga adalah zat yang mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata. Weruwe Gusti Allah ning gaib iki pada kaya dene weruwe Gusti Allah ning nyata. Laka bedane laka ora samar-samar maning, persis. Hari kita kan bakal sing samar-samar kan ora pada kaya sing jelas-jelas ya. Iya. Bagus Allah laka bedane pada. Al-Kabiril Muta'ali, zat yang maha besar, zat yang maha agung. Al-Muta'ali yang maha luhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul akhwal. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan alam semesta dari kegelapan menuju jalan Allah, jalan yang diridhai Allah. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina khalasat lahumul a'mal. Dan sholawat salam juga semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Siapa itu sahabatnya Nabi? Alladziina khalasat lahumul a'mal, yang amaliyahnya mereka adalah sangat-sangat murni karena Allah. Orang campuran ria, orang campuran ujub, orang campuran pamer, bener-bener khalasat lahumul a'mal. Lafaz khalasat lahumul a'mal bisa dikatakan jare waji balawe arane badi baraatul istihlal. Isyarah ning mukadimah iki isyarah yen kitab iki penerangaken khalasat sing kaitane karo khalasat apa? Ikhlas. Nanti ikhlas juga akan dikupas dalam kitab ini. Bagaimana ikhlas yang sebenarnya? Apa ikhlas kudu ngomong ya kita ikhlas ngomong orang tuh. Berarti ikhlas kan? Ya orang apa kita ikhlas di meja jamu ini orang apa los? Oh berarti ikhlas ya. Bagaimana ikhlas yang sebenarnya? Jadi lafaz khalasat lahumul a'mal ini isyarah bahwa di dalam kitab ini akan menerangkan ikhlas. Arane dalam kaidah balaghah arane apa? Badi baraatul istihlal. Kayak ning anu kan
sering ya kitab-kitab mau kitab itu sering anggo badi baratul istilah kayak ning kajian-kajian apa nih ifritika wa ma nahat qulubuhum linahwihi nahat berarti kitab ini terang nahwi wa ma nahat qulubuhum sya'nihi lam tahwihi wa usyribat ma'na dhamiri sya'ni ma'na dhamiri itu isyarat bahwa di dalam kitab ini akan menerangkan isim dhamir wa uribat fil hali bil alhani dan di dalam kitab ini akan menerangkan uribat berarti i'rab iku arane badi baratul istilah wa safat lahumul ahwal dan mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang memang hatinya sudah bersih sudah bening mencorong wis orang kayak kita butek bae hatiku iya puyeng banget mikirnya restoran iya, restoran kipas durung pragat memet TV durung pragat memet kulkas durung pragat motor di met mana wis orang butak kayak sini bakal wis butak orang mari-mari dan ini butak ya sing jelas di dalam mukadimah ini tentunya tafakulan wa tabarrukan kayak nusonit kelawan kitabillah yaitu kitab Gusti Allah Al-Qur'an lakamani ning mukadimah kitab itu lakamani nyebut alhamdulillah nyebut bismillah karena ya kullu amrin dibanin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa jadi apa baik sing duweni sifat bagus sing duweni kaitane perkara bagus kemudian tidak dimulai dengan basmalah alhamdulillah itu kurang nah, kabar karo kita kabar Al-Qur'an ke musannif ning mukadimah kian kelawan ngawiti maca basmalah alhamdulillah sholawat lan salam semanten mawon saking kula kurang tinggi nyuwun pangapunten buat ana sing salah mangga dipuneri ya saking kula mampu semanten nyuwun diapunten panggon tentang sawon tentang salah-salah ya dalam pembacaan dalam keterangan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat atas muqaddimah atau pembahasan Al-Hikam. Jadi Al-Hikam ini pembahasan tentang kajian hati sebenarnya. Jadi untuk membandingkan atau untuk membalance kajian-kajian fikih. Jadi secara garis bawah tadi yang disampaikan oleh Kang, saya panggilnya Kang aja karena tidak mau dipanggil Kiai atau Ustadz, jadi Kang Ali Muqaddas. Oh, sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa saya memanggil Kiai. Kata Kiai saya dulu, Kiai itu kan ada kata-katanya dari Ki itu meraksa, menjaga. Jadi mungkin karena sampai mungkin bisa menjaga kajian-kajian kita hikam dan sebagainya, ya saya takdiman memanggilnya Kiai atau Ki. Oke. Tadi ada garis bawahnya yang saya catat di sini. Jadi kajian ini adalah kajian tentang hati yang muatannya tasawuf. Kebetulan saya dulu juga kuliahnya alhamdulillah tasawuf, jadi agak senang ketika mendengar ada kajian kitab Al-Hikam ini. Di sini diterangkan beberapa hikmah-hikmah di balik kehidupan. Jadi nanti akan ke depannya ketika kita membahas kitab Hikam ini ada kajian-kajian beberapa makalah-makalah yang intinya bagaimana kita ngerasa, bagaimana kita menjaga rasa, perasaan, bukan hanya sekedar apa yang terlihat zahir, tetapi juga kajian-kajian bagaimana sih kita berhubungan secara sosial, masyarakat, ataupun dengan mengatur hati kita seperti apa sebenarnya, kayak gitu. Biar kita tidak salah langkah ketika bersosial.
Oke, lanjut ke berikutnya. Melanjut acara berikutnya yaitu Basul Masail yang mungkin akan dipandu oleh Kang atau Pak Kiai Muhammad Ishak Iskandar. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Di sini ada di sini. Gak usah, langsung aja. Tutup. Ngapunten diralat mungkin ada penyampaian tentang ini atau tambahan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada para ulama, para kiai, asatidz dan semuanya yang hadir, yang semuanya merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena di antara orang-orang yang telah dipilih oleh Allah adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fid-din. Selagi kita masih mau belajar, itu artinya kita punya harapan untuk menjadi orang yang baik. Yuridillah bi khairan yufaqihu fid-din. Lamun terus-terusan belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis dan sebagainya, nah itu kita termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik. Karena diantaranya Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, fala takunanna minal syahidin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang di antaranya orang bodoh itu adalah orang yang mengamalkan ilmu tanpa orang yang mengamalkan amal baik tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, di antaranya itu ciri-cirinya orang yang bodoh. Itu dalam kitab Zubat yang dijelaskan oleh Syekh Ruslan. Ma'alumama Fakul man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan pengetahuan, dengan ilmu, maka amalnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu syarat untuk mencapai makbul adalah dengan adanya ilmu. Tadi telah dijelaskan dengan bahasanya yang telah dilontarkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassah. Barang siapa yang belajar ilmu fikih tanpa tasawuf itu fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi fikih faqad tazandah. Orang yang belajar tasawuf tanpa ilmu fikih maka termasuk kafir zindik. Wa man tasawwafa wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Dan orang yang belajar ilmu fikih, paham dengan ilmu fikih, paham dengan tasawuf, faqad tahaqqaq, maka orang tadi termasuk masuk dalam haqiqatul ubudiyyah. Paham ya? Paham enggak? Jadi kalau umpamanya sebatas fikih doang, itu belum mencapai titik haqiqatul ubudiyyah. Kalau umpamanya sebatas tasawuf saja, bisa dikatakan zindik itu. Kenapa? Karena seakan-akan benar tapi yang nggak masuk akal. Maka di sini harus tahqiq dalam segi ubudiyahnya itu. Maka fikih dengan tasawuf itu harus seimbang supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang tahqiqul ibadah. Dalam segi ikhlasnya, tidak ada riyaknya, tidak ada subhatnya, tidak ada takaburnya. Dalam fikihnya sesuai dengan syarat rukun yang melakukan sholat. Maka di situ ada bahasa tahqiqul ubudiyahnya itu. Paham ya? Yang dimaksud dengan tahaqquq adalah tahqiqul ubudiyah. Kalau tahqiqul ubudiyah berarti ta'aruful ilahiyah. Ta'arif dengan ilahiyah.
pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menyatakan diri kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Itu loh. Paham ya? Paham ya kira-kira? Mudah-mudahan. Hah? Mudah-mudahan. Jadi lamun pikir doang kurang beres, tasawuf doang kurang hebat. Ya, jadi kabeh lamun umpamane mangan doang lah kasarene kurang enak. Iya ta? Makan enak. Kasarene kurang enak. Ini sudah sari. Dan sari inilah yang mengenalkan bahwa buah ini adalah ini. Gitu loh. Paham ya? Nah disitulah bahasa apa? Bahasa ilmu tasawuf dengan bahasa lubil usul, ulbil albab, atau sari ati sari. Loh. Nanti akan kita menemukan dengan keberadaan kita seorang hamba Allah, dan Allah ini sebagai Tuhan kita. Tuhan kita, Allah ini adalah Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena dasar ibadah yang juga ini. Dan juga itu dikatakan bahwa ini aqrabu min hablil warid. Itu loh. Makanya di sini kita harus mengenal semacam demikian. Maka dengan ini mempelajari fikih, mempelajari tasawuf ini untuk bahwa Allah itu kalau sudah dikatakan abdul, abdul, subhanalladzi asra bi'abdi, itu abdul. Nabi Muhammad itu abdul. Makanya Rasulullah paling senang kalau beliau dikatakan dengan sebutan abdul. Nah itu hanya itu saja untuk mukadimah. Mungkin untuk lain kali waktunya dipersingkat aja terus masalah mah ya tinggal 5 waktu yang sepuh dikit para kiai, para golongan, para asatidze akan kebutuhan dewek-dewek ya tak. Jadi sing penting mah sampean lamun umpamanya dia ngasih tuan yang keren ya dudu ngasih gitu mah apa belajar bareng atau musyawarah lah. Bila akan korupsi gulanya didorong nih diurut dan kayaknya dua salah gedean kita. Wonten Ustaz Amhar, wonten Kiai, wonten Kiai Basar, wonten Kiai Abdullah, golongan Kiai kira-kira astagfirullah. Ngapunten sanes kula napa kasul adab kalian jenengan bokatan aran kula sul adab ka sewotan banget kasepakane ka panitia kok ning dhuwur masalahe bangunan nih. Saya waktu nabi kata, aja murah. Hasilnya betul tuh. Ngapunten ya, pangapunten segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Yai Muhammad Ishaq Iskandar. Untuk selanjutnya adalah ada satu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Mujad SSY MM sebagai peserta pengajian sekaligus Kepala Sekolah SMK Al-Huda. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Briki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para sepuh, para tokoh, para tamu undangan, santri dan hadirin dan hadirat sekalian. Singkat saja sambutannya terakhir. Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah serta sangat bahagia karena malam hari ini mungkin setahu saya pribadi baru ada hotel ditempati untuk ngaji kitab kuning. Ini merupakan satu keberkahan di
buat kami semua keluarga besar SMK Al-Huda yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu contoh metode pembelajaran yang sejak dulu masih eksis dan benar-benar mendidik serta membentuk karakter akhlakul karimah. Insya Allah mudah-mudahan pendidikan ini bisa kita tiru, walaupun di masjid ataupun walaupun tidak masuk kurikulum. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya di launching pertama, selanjutnya selamat jalan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa continue terus dilaksanakan istiqomah, sehingga saya pribadi khususnya bisa terus belajar dari guru-guru yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Tantowi yang benar-benar menjaga keilmuannya, keasliannya, keikhlasannya dalam membawa ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ucapan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama di tempat ini. Barangkali tempatnya lesehan, tapi mudah-mudahan ini jadi adem, jadi nyaman. Karena ini permohonan dari Pak Haji Thoyib untuk nostalgia. Katanya dulu di pesantren kalau ngaji pasaran, ngaji-ngaji dengan kiai itu enaknya lesehan. Dan alhamdulillah dirasakan sangat nyaman, sangat enak, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Mungkin singkat saja itu dari saya. Semoga kegiatan ini sekali lagi mudah-mudahan bisa dilanjutkan, bisa sustainable, terus continue, bisa istiqomah, mudah-mudahan sampai anak cucu kita yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Saiful Mujab atas sambutan penutupnya. Terakhir adalah acara rapat tamah sekaligus penetapan jadwal rutinannya. Ini maunya gimana? Per berapa pekan atau berapa minggu? Enak, orang tubuhnya gini. Sekalian dibagi Pak. Ustaz dan Bapak. Enaknya pripun? Penetapan jadwal rutin untuk pengajian atau kajian Al-Hikam 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Monggo karena untuk memulai dulu, intinya istiqomah dulu, kita biar istiqomah. Jadi pesertanya ya yang hadir syukur-syukur bisa continue, bisa tetap istiqomah, bisa tetap mengkaji bareng-bareng, atau tadi biasanya sharing-sharing bareng tentang kajian kitab Al-Hikam ini. Jadi pripun panitianya Bapak Haji Thoyib, pripun Pak Haji? Monggo kula pasrahaken ke Bapak Haji Thoyib selaku panitia penyelenggara.
sambil menikmati hidangan ikan sambal disediakan. Ulas sekedar memberikan tanggapan mawon. Dosen alhamdulillah wa ta'ala bahwa kita bisa bermuajahah, berkumpul keparangan ini sebagai wujud nostalgia kita ketika kita masih berada di pesantren-pesantren yang pernah mengalami istilahnya andul liwat gitu. Jadi sekedar memberikan pandangan mawon. Alhamdulillah bismillah wa biqadarillah kami yang berada di Masjid At-Taqwa yang berdomisili di Arjasari, Kecamatan Patro. Ini sebuah pengalaman saja yang kami sampaikan di sini bahwa ini kami di sana telah melakukan kajian di dalam masjid karena ada inisiator yang mengatakan bahwa yuk teman-teman para asatid yang dulu kita pernah mondok, yang kitabnya harus pada bulukan, kitabnya harus pada di tangan rakyat, coba bareng-bareng kita buka kembali, sehingga kami beserta rekan kami almarhum Kang Haji Wali Syuhada itu kemudian kami memberikan kajian tafsir Munir Imam Nawawi. Pertama, tafsir Munir Imam Nawawi, dan sudah hampir sekitar berjalan kurang lebih hampir 20 tahun lah atau kurang lebih lah. Itu masih sampai di bab apa surat Ibrahim. Itu dikaji 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali. Tujuannya waktu itu artinya kita ingin bernostalgia bersama rekan-rekan yang dulu pada pondok. Kalau tidak diadakan kajian bersama, ta'alum bersama, deres bareng, acara yang deres bareng. Jadi orang istilahnya kayak ngaji karo awam kok kan, deres bareng, sesarengan, saling berbagi ya ilmu, diskusi ilmu bareng, sehingga makan waktu sampai sekitar 20 tahun baru sampai surat Ibrahim. Dan itu mudawamah istiqomah, alhamdulillah. Itu artinya apa? Artinya menjadi motivasi kita semua yang insya Allah rekan-rekan yang dulu pernah mondok juga rindu dengan membuka kitabnya. Andai kan tidak dipaksa untuk bertemu bareng-bareng kayak keprating lamun pohon baca mani tafsir Munir di rumah dewek-dewek kan kayak singate sukane. Jadi kami memberikan fasilitas, ayo ngaji bareng, membuka tafsir Munir sesana, mutolaah bareng. Waktunya kulaku tengdika malam minggu itu tafsir Munir, kemudian malam Senin Syarah Hikam, kemudian malam Kamis tafsir Ayatul Ahkam teng Masjid At-Taqwa. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih berlanjut. Karena itu tadi, nanti kan kita tidak mau mengadakan program seperti itu. Insya Allah teman-teman yang dulu pada pondok kayak kalau mau buka kitab kan, akhirnya praktiknya jujur mawon lah. Jujur mawon. Akhirnya setelah ada perkumpulan seperti itu, memicu kita untuk membangkitkan giroh semangat kita untuk ta'alum lebaran amali. Niatnya ta'alum deres bareng. Sehingga alhamdulillah rencana-rencana yang kayak bulan kiamat pun lami meninggalkan kajian kitab kuning, sehingga karena adanya alakoh seperti itu, sehingga kami dengan sendiri terbaru termotivasi untuk memutolaah kembali kitab-kitab yang telah pernah kita kaji dulu di pondok-pondok. Jadi lamun orang dipaksakan, ya insya Allah sampai saat ini orang lain buka kitab Syarah Hikam, orang buka tafsir, orang buka hadis dan sebagainya. Jadi ayo bareng-bareng teng Masjid Al-Huda ulang berikan support semangat. Kami dari insya Allah kami menjadi tim lamun anuma supporter sampai bulaki terus membangkitkan kembali di Masjid Al-Hikmah Pertamulia, dan alhamdulillah jalan. Kemudian membangkitkan kembali di Masjid Al-Abasi, terus dimotivasi. Karena apa? Sesungguhnya kalau kita tidak diberikan motivasi, duduk bareng, semangat bareng, insya Allah dari tadi yang ada kitab kuning hanya menjadi pajangan. Yakin kita paham betul rekan-rekan ini sedang mengalami kita terpajang di
ruang tamu, seakan-akan kita menjadi seorang alim begitu didatangi tamu. Kenapa? Kitab kita dipajang, hanya dipajang toh, tidak pernah mau dibuka. Maka kami memberikan spirit kepada rekan-rekan, ayo bebakuran kita mulai memutolaah kembali dengan hadir bersama-sama, mutolaah bareng. Kadang-kadang koringnya ya badal, gantian, kotor enggak. Terus kita kaji bareng. Tujuannya itu tadi untuk memberikan motivasi power, motivasi semangat, spirit bahwa kita pernah mengkaji. Betapa bahagianya guru kita ketika kita mau ta'alum kembali. Betapa bahagianya seorang guru yang telah mengajarkan kita, kitabnya dibuka kembali, dikaji kembali. Subhanallah, tabarakallah. Terus bangga, ayo sesalanan para asatidz kalau masih ingkang wonten teng mriki teng Mas Aluda, yuk sesalanan kita kaji bareng-bareng mangke teng Masjid Aluda yang menawi wonten waktune kula bileng niki teng Mas Aluda jadwale malam Sabtu kula bileng nggih. Karena umpami malam Minggu jadwale benturan kalian teng At-Taqwa, malam Senin benturan teng At-Taqwa, malam Kamis juga benturan teng At-Taqwa. Terus ingkang masih kosong teng malam Sabtu. Teng malam Sabtu, jadi pula beserta rekan-rekan dari Masjid At-Taqwa memberikan support semangat akan menghadiri alaqah yang diadakan oleh Masjid Al-Huda. Kita bareng-bareng mengkaji sama-sama. Itu mungkin spirit dari kami ya sebagai apa artinya kami ini sekali menggerakkan dimanapun masjid-masjid kita coba membiasakan jangan sampai mengaji hanya kita ngaji rutin, ngaji kupi pawon, karena hampir jarang sudah tradisi ulama-ulama dulu kita yang kalau mengkaji itu melalui pakai kitab dan ini sudah hampir tidak ditemukan. Maka saya bersama teman-teman itu memberikan program ayo kita buka kembali kitab kuning yang telah pernah kita pelajari kemudian kita bacakan sehingga kita berikan materi kepada orang awam pun berdasarkan apa yang ada di kitab. Karena mohon maaf sekali sekarang para pendakwah hanya pandai memberikan bahasa melalui lisan saja tanpa disertai dengan kitabnya. Ini yang menjadi kekhawatiran kami sehingga kami dari pesantren harusnya tampil di depan yang telah pernah kita pelajari kitab kuning kita sampaikan dengan kitabnya. Jadi ketika kita memberi kajian fikih, ayo kita buka kitabnya Fathul Qorib atau Fathul Kuningnya atau hadisnya Bulughul Maram dan Subul Salamnya dan sebagainya atau tafsirnya Tafsir Munir atau Al-Hakam. Ayo kita kaji bareng dengan menggunakan narojiknya jelas kitab gitu. Jadi ketika kita taklim dasarnya ada. Jangan ngajinya kuping aja. Ngaji kuping jareje terus. Akhirnya kurang kuat dan mohon maaf tabarukannya ini yang kita perlukan yang kita cari tabarukan keberkahan. Kalau kata guru saya Kiai Makmun, kamu harus banyak salah tabarukan kepada orang alim. Maka bukalah kitabnya itu yang lebih bermanfaat itu. Jadi ya mohon maaf saya memberikan spirit power. Ayo bareng-bareng kita sesarengan ta'alum bersama. Ngalap tabarukan, ngalap barokah. Mudah-mudahan guru-guru yang telah mengajarkan kita semua ketika kita berada di pesantren betapa bahagianya mereka dan betapa terharunya mereka ketika murid-muridnya mengkaji kitab kuning yang telah diajarkan oleh beliau-beliau dan mudah-mudahan ilmunya beliau bermanfaat sehingga kita juga menjadi murid-murid yang menjadi murid-murid pilihan beliau dan kebanggaan beliau. Saya yakin kalau yang dari Lirboyo, Kiai Mas Ali, betapa bahagianya adegan muridnya mau duduk bareng, kitabnya buka kembali, subhanallah, tabarakallah. Kayak di Kalikumbu, misalnya Mbah Diniatinnya, muridnya buka kembali kitab kuningnya, masya Allah, beliau akan merasa bangga dan bahagia, bersucuran air mata melihat muridnya mau membuka kitab kuningnya. Maka kita sebagai wujud takdiman wahdiroban kepada guru kita, yuk bareng-bareng kita bahagiakan guru kita dengan kita membuka kembali kitab yang pernah kita pelajari ketika dulu kita bareng-bareng andon ribet tentang pondok. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mawon sebatas gula memberikan memberikan support kepada rekan-rekan bukan berarti tidak mampu. Aku yakin pula tenriki para asatidz mampu membaca kitab kuning, yakin pula mampu. Namun itu tadi kemampuan kita itu kalau tidak dipaksa ya repot. Maka dengan cara duduk bareng
kita duduk bareng, kita buka kita bareng, insya Allah giroh semangat kita untuk membuka kita kembali ada. Itu saja harapan kami mewakili rekan-rekan dari Masjid At-Taqwa Arjasari, ikut juga berkontribusi Pak Haji di sini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Al-Ustaz, Kiai, para Ustaz, permohonan dari Ustaz Zukron, itu pernikahannya bisa tidak pada malam Sabtu. Itu harapannya kamu katakan. Terus waktunya pirang dina, seminggu atau minggu setiap kali pertemuan. Terus hari Sabtu waktunya Ba'da Isya, itu permohonan dari Ustaz Zukron. Nah, bagaimana jamaah yang lain? Apakah itu setuju jatuh pada malam Sabtu pada Isya? Ribut, yang lain sing sanese. Setuju. Jadi itu akan diselenggarakan setiap malam Sabtu. Kula harap ajak 2 minggu kesut kegelisen. Karena insya Allah hadirin para ustadz itu dari beberapa daerah. Terus kita Pak Ustaz Zukron, untuk ketentuan di Masjid Al-Huda Gedung Ungu itu nanti keputusan waktunya tergantung rapat jamaah akhir kata saya. Misalkan malam Sabtu waktunya pas duhur atau pas asar atau oke pada malam Sabtu Ba'da Isya. Terus mungkin ketentuannya pula pada musyawarah akhir kalian jamaah yang lain atau ustaz-ustaz yang lain. Itu permohonan dari Ustaz Al-Huda. Adapun nanti keputusannya oke setiap malam Sabtu Ba'da Isya, mungkin ditaruh kapan itu ada pemberitahuan. Dan ini keputusan kota dan waktu dilaksanakan di mata pembawa acara. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Ketua Penyelenggara. Jadi nanti kita pending dulu menunggu kabar berikutnya. Mungkin itu saja rangkaian acara demi acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mau